Oke, kembali channel Mario Angelo dan sekarang gua ingin bahas mengenai 7 project MCU yang paling tunggu di fase 5 dan fase ke-6. Setelah kita udah mendapatkan informasi dari D23 Expo kemarin, Pak ya, itu juga aja ada berbagai macam project MCU yang udah diumumkan dan akan segera dikerjakan oleh tim produksi, dan kita sebagai fans akan merasa wah anjir, MCU udah mulai banyak banget project dan kita akan tinggal menunggu aja nih semua project-project MCU yang akan kita explore. Tapi di sini di video ini adalah top 7 Pak ya. Ini top 7 project MCU yang paling tunggu. Jadi nggak semua project MCU yang sudah diumumkan di 23 Expo kemarin itu nggak akan gue sebutkan semua Pak, karena lagi-lagi video ini ada temanya top 7. Jadi hanya ada 7 project yang akan gue tunggu-tunggu banget untuk project MCU yang berikutnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai 7 project MCU yang paling gua tunggu di fase kelima dan 6. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, gua ingin disclaimer dulu kepada kalian bahwa gua di sini tidak akan menyebutkan Project Avengers Kang Dynasty dan juga Avengers Secret Wars, karena itu pasti kita semua akan menunggu Pak ya. Tapi di sini di video ini gua akan melist semua Project MCU yang paling benar-benar gua tunggu dalam lubuk hati gua sendiri Pak ya. Karena kalau Project MCU yang besar seperti kayak Avengers ya, yang levelnya gede, ya pasti kita tunggu. Tapi lagi-lagi di sini gua akan membahas semua list Project MCU yang udah jelas keterangannya, dan gua akan sebutkan apa maksudnya di sini Pak ya. Oke, so kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, yang ketujuh pastilah Werewolf by Night. Oke, karena kemarin gua udah breakdown trailernya. Buat yang belum nonton, langsung aja cek linknya, udah gua taruh di kolom deskripsi Pak ya. Oke, kenapa project ini gua tunggu-tunggu banget? Karena ini merupakan anggota Midnight Suns, dan sepanjang gua melihat trailernya ya, oh my god anjir, dan gua kaget banget ketika Disney itu merilis project seperti ini dengan adanya darah, dengan adanya gore, bahkan nuansanya seperti nuansa tahun 30-an banget Pak. Jadi kita sebagai penonton kita kayak menonton film era tahun 30-an banget ya, dimana semuanya masih jadul, semuanya hitam putih, bahkan masa horornya horor klasik Pak ya, seperti itu. Makanya gue menunggu banget sih ini Werewolf by Night seperti apa. Dan katanya Werewolf by Night ini akan menghiasi malam Halloween kita pada tanggal 8 Oktober tahun ini Pak, tahun 2022 ini. Katanya ini adalah berupa movie. Oke, ini adalah berupa movie, satu movie doang, dan kita bisa akan melihatnya di Disney Plus nanti Pak ya. Dan gue penasaran apa yang akan dikerjakan oleh MCU di sini Pak, karena lagi-lagi ini suasananya udah dark, udah ada tangan putus, gore di mana-mana. Dan ketika gue udah cek ratingnya, ternyata ratingnya ada TV14, sama seperti ratingnya Moon Knight. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, kalau Werewolf by Night udah muncul di sini, udah fix nih. Ini MCU akan memulai Project Midnight Suns, karena mereka tuh udah merilis semua project-project yang mengenai Midnight Suns dan versi gamenya. Versi gamenya udah mulai keluar tuh. Nah, gue juga bisa asumsikan bahwa Midnight Suns akan segera mereka kerjakan, karena semua anggotanya udah mulai lengkap Pak. Ada Blade yang akan dikerjakan, Werewolf by Night udah mau debut di MCU sekarang. Habis itu udah ada Moon Knight yang udah mulai seriesnya kemarin. Punisher udah confirm di MCU, dan projectnya akan segera dikerjakan oleh pihak studio. Doctor Strange udah ada. Seperti jadi semua anggotanya udah ada, tinggal Ghost Rider doang yang belum ada nih, seperti itu ya. Jadi semua anggotanya udah lengkap, tinggal Morbius yang akan pindah ke MCU seperti apa, karena ini udah bertemakan multiverse seperti yang udah kita lihat di film Morbius kemarin Pak. Ya meskipun itu ancur dan gak masuk akal di kepala gua karena itu maksa banget, tapi ya kita tunggu aja ya mengenai kejelasan dari MCU seperti apa, seperti itu. Jadi gua bisa masukkan Werewolf by Night ini ke list paling ujung Pak, seperti itu, karena ini paling gua tunggu-tunggu banget sih, karena gua baru pertama kali melihat Disney bisa membuat project yang sehoror dan sedark ini Pak, seperti itu. Kita tunggu aja Pak ya. Yang keenam, Secret Invasion. Nah, kenapa gua tunggu Secret Invasion ini? Karena setelah gua melihat trailer promosinya ya, oh my god, ini gua anjir lah, gua deg-degan Pak, karena gini, gua adalah penikmat dari komik Secret Invasion. Dan setelah gue melihat trailernya, apa yang udah gue baca itu kayak semua itu hampir tervisualisasikan dengan baik. Tapi dengan versi MCU-nya kan, di sini di versi MCU-nya Secret Invasion ini adalah timelinenya ini pada saat setelah blip Thanos. Karena kan setelah blip Thanos itu kan udah skip 5 tahun Pak ya di Avengers Endgame. Nah,
katanya di Secret Invasion ini timelinenya ada selama 5 tahun setelah blip Thanos. Seperti itu. Makanya kalau kalian udah perhatikan detailernya di Secret Invasion kan gak ada berbagai macam hero Avengers Pak ya. Semuanya gak ada Spider-Man, gak ada Iron Man, gak ada Captain America, gak ada semuanya. Karena kayaknya mereka ini masih berkabung. Karena mereka tuh udah gagal dalam misinya dengan mengalahkan Thanos. Dan semua populasi 50% orang-orang di sana itu udah mulai menghilang menjadi debu. Seperti itu. Makanya di sini di Secret Invasion ini Nick Fury akan bekerja sendirian. Seperti itu. Dan kayaknya invasi para Skrull ini akan semakin berbahaya lagi. Karena kita udah melihat trailernya Pak ya. Itu udah mulai chaos, pemerintah udah mulai bingung mana yang Skrull, mana yang manusia. Itu udah bener-bener terrealisasikan dengan hope, dengan epic Pak. Dan ini nuansanya seperti Winter Soldier. Akhirnya gue bisa menikmati lagi series MCU yang di luar lawak Pak. Mohon maaf nih, MCU sekarang kayak udah ditampar banget oleh Thor Love and Thunder setelah kegagalan banget film yang bangke itu. Kesel gua. Makanya kalau kalian minta gua untuk rewatch Thor Love and Thunder gak usah lah. Males gua ngeliat Pak. Itu kalau gua beli Blu-ray-nya gua bakar serius. Kesel banget gua beli film. Makanya Taika Waititi untuk Project Thor 5 nanti yang ada Hercules itu dia udah mulai mundur Pak. Yang mending mundur aja deh. Gak usah lah. Kesel gua ngeliat Pak. Serius. Makanya kayak di sini Secret Invasion ini adalah tamparan keras buat para fans MCU yang masih ngotot banget bahwa MCU itu harus ada jokes-jokesnya. Gak semua itu jokes Pak ya. Sekali lagi kesel gue ngeliatnya. Aduh, makanya Secret Invasion paling gue tunggu-tunggu sih. Karena ini adalah event MCU yang paling gue tunggu-tunggu semenjak ini mulai diumumkan di tahun 2020 kemarin Pak. Itu gue langsung, wow, sekarang trailernya udah mulai diumumkan di Disney D23 Expo kemarin. Oke lah. Dan untuk breakdownnya udah gue breakdown. Linknya udah kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Itu gue udah pernah breakdown mengenai trailer dari Secret Invasion. Dan udah gue paparkan semua mengenai harapan dan teori liar gue di breakdown tersebut Pak ya. Kalian bisa cek aja di link bawah ini, oke? Dan mereka udah confirm bahwa series ini adalah series crossover terbesar di MCU. Nah, kita pengen tahu aja sih, apalagi ada sih aktris Emilia Clarke. Dan ini adalah aktris yang menang Oscar di series Game of Thrones ya. Jadi, oh my god, semua portofolio aktor aktrisnya udah mulai kelihatan nih. Dan gue mau tahu Emilia Clarke sini sebagai apa sih? Nah, gitu aja. Gue pengen tahu peran si Emilia Clarke seperti apa. Itu aja sih gue sih. Ya, gue masukin Secret Invasion di list kali ini karena gue bener-bener nungguin banget sih seperti itu. Oke, lanjut. Yang kelima, Black Panther Wakanda Forever. Ya, ini udah diumumkan di Disney 23 Expo kemarin mengenai Black Panther Wakanda Forever. Dan memang trailernya udah cukup memuaskan buat gue. Dan udah gue breakdown juga. Ternyata trailernya udah bikin gue nangis Pak. Jujur aja, ini adalah trailer yang paling indah di mata gue. Karena gue bisa merasakan kehilangan sosok aktornya Pak. Itu adalah si Chadwick Boseman yang memang udah meninggal pada tahun 2021 kemarin akibat kanker Pak. Seperti itu. Dan di sini vibe-nya kayak kita ditarik lagi kepada masa-masa kita ketika kita tuh kehilangan sosok Chadwick Boseman Pak. Tapi kalau di film ini kan adalah kehilangan si T'Challa alias The King of Wakanda. Jadi di sini gue pengen lihat sih mereka seperti apa dan adanya si Namor. Namor ini di MCU seperti apa? Karena ini Namornya sangat berbeda dengan apa yang ada di komik. Kan di komik itu kan adalah bangsa Atlantis. Sedangkan di sini dia adalah Atlantis dan juga Aztec. Kedua bangsa ini digabung menjadi satu. Nah, gue pengen tahu untuk proyek MCU Black Panther Wakanda Forever seperti apa. Karena dalam segi sedihnya dapat, sinematografinya dapat, musiknya dapat, semuanya dapat Pak. Serius mah. Jadi semua angle-nya itu sinematografinya rapi banget. Makanya gue sangat percaya banget dengan Ryan Coogler ini bisa membuat film Black Panther Wakanda Forever ini bisa jauh lebih epic. Karena di film pertamanya aja udah pernah masuk nominasi Oscar. Karena mereka tuh udah menang Best Pictures kalau nggak salah ya untuk Black Panther itu kemarin tuh ya. Gua sangat percaya banget dan Ryan Coogler ini bisa membawa kita sebagai para fans tuh, oh my god, kita udah kehilangan Raja T'Challa, tapi tiba-tiba ada ancaman mendatang. Itu adalah Namor the Submariner. Oke lah, ini akan menjadi penutup fase 4 di MCU. Karena mohon maaf gue ngomong juga gini nih. Sepanjang fase 4 ini, beberapa project MCU yang movie-movie-nya itu ampas semua pada awal tahun ini Pak. Pertama, Multiverse of Madness. Ya meskipun jelek sih, tapi gue masih bisa lumayan enjoy ketika gue menikmati storyline seperti apa, jump scare gimana, horornya bagaimana. Ya meskipun ada berbagai macam jokes yang gak sesuai tempat ya, tapi lagi-lagi gue masih bisa enjoy lah untuk Multiverse of Madness. Tapi Thor Love and Thunder, aduh, gue gak bisa mengampuni diri gue sendiri Pak. Anjir, gue kayak nonton 2 kali itu gue merasa berdosa sendiri Pak. Serius. Makanya ini adalah gue mau si MCU bangkit di Black Panther Wakanda Forever ini. Karena ayo dong, ini kan penutup fase 4. Jangan sampai film ini flop juga kayak Multiverse of Madness sama
Thor Love and Thunder kemarin, jangan sampai lah, karena ini harapan kita satu-satunya buat fans MCU. Ini jangan sampai flop. Makanya gue masukin list Black Panther Wakanda Forever ini di video ini, Pak. Karena ini yang project yang paling gue tunggu-tunggu sih di sini. Oke, lanjut. Yang keempat, Ant-Man and the Quantumania. Ini adalah project awal fase kelima nanti, Pak ya. Dan ini akan mengkonfirmasi bahwa Kang the Conqueror akan tampil di sini sebagai villain utama dari Ant-Man. Dan juga bukan hanya si Kang saja, tapi ada si MODOK. Aktornya yang akan memerankan si MODOK itu adalah si Yellow Jacket, Pak. Nah, seperti itu. Dan lagi-lagi, Pak, untuk Ant-Man and the Quantumania, ya gue pengen tahu sih hubungan Ant-Man seperti apa. Dan ini kita akan dieksplor lagi mengenai universe-nya Quantum Realm. Nah, seperti di karena kita udah melihat di Ant-Man and the Wasp, kita bisa melihat ada sekilas banget mengenai kota-kota yang ada di Quantum Realm. Dan kayaknya Kang situ akan memulai misinya di situ, Pak. Seperti itu, karena dari berbagai macam rumor dari kalian yang udah hadir di Comic Con kemarin, yang sempat ditampilkan mengenai teaser promosi eksklusif dari Ant-Man and the Quantumania, itu banyak banget dari kalian yang merinding, bahkan sampai ada yang melompat karena Kang the Conqueror yang ditampilkan di situ itu jauh lebih mengerikan dari apa yang udah pernah kita lihat dari varian miliknya di Loki season pertama, itu adalah He Who Remains. Seperti itu, Pak. Makanya Ant-Man and the Quantumania gue pengen tahu seperti apa hasilnya. Dan kabarnya Ant-Man and the Quantumania ini akan langsung connect ke Avengers The Kang Dynasty, karena lagi-lagi villain utamanya juga adalah si Kang. Seperti itu. Jadi gue pengen tahu seperti apa peran si Kang ini, apa tujuannya, kok dia bisa jadi villain si Ant-Man bagaimana, dan apa hubungannya dengan Quantum Realm yang dibangun di sana, Pak. Seperti itu. Jadi gue mau tahu sih, karena lagi-lagi oke lah, Ant-Man jujur aja ya. Untuk Ant-Man series, gue cukup kecewa dengan Ant-Man and the Wasp. Jujur aja, gue ngantuk parah, Pak, sumpah. Karena villainnya si Ghost aja, gue tuh udah ngantuk, Pak. Udah ceritanya udah gak ngena di gue. Terus gue ngantuk juga. Banyak jokes pula Ant-Man-nya. Aduh, makanya kabarnya dari Kevin Feige mengatakan bahwa Ant-Man and the Quantumania ini akan jauh lebih dark dan juga sadis, karena lagi-lagi Kang the Conqueror akan menjadi film utamanya. Gua pengen tahu seberapa sih hasilnya, karena kayaknya seru nih, karena adanya Adam Warlock lah, ada si MODOK lah, dan si Kang the Conqueror. Gua pengen tahu seperti apa hasilnya. Gua pengen tahu, udah itu aja sih. Apalagi kabarnya ada teaser yang mengatakan bahwa di endingnya itu Kang udah mengatakan, nah bukannya gue udah bunuh lu sekali ke Ant-Man. Waduh. Oke, kita akan merasakan pertama kalinya si Kang the Conqueror pertama kali debut di sini, seperti itu. Oke lah, lanjut lah. Yang ketiga, Thunderbolts. Oke, Thunderbolts ini adalah project MCU yang bisa dibilang ini adalah Avengers-nya versi pemerintah, karena dari awal fase keempat ini kita udah diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Valentina Allegra de Fontaine. Dia tuh udah merekrut semua anggota-anggotanya untuk bergabung ke Avengers versi pemerintah. Itu ada Thunderbolts. Yang pertama itu dia udah gabung si Yelena Belova menjadi pemimpin dari Thunderbolts. Dan kedua, mereka udah mengkonfirm di Disney D23 Expo kemarin bahwa Red Guardian juga masuk ke dalam tim Thunderbolts ini. Karena gue pikir ya si Red Guardian mungkin akan berhenti di Black Widow aja, karena lagi-lagi ya sayang banget karakter itu cuma di situ doang. Tapi ternyata di acara kemarin udah di breakdown bahwa ternyata si Red Guardian masuk ke dalam tim Thunderbolts. Yang masuk akal sih, karena si Black Widow udah mati, keluarga udah ditangkap karena konspirasi dengan Dreykov, Pak ya. Ya alhasil mungkin Red Guardian sebagai gantinya daripada dia di penjara, ya akhirnya dia bergabung ke tim Thunderbolts ini bersama dengan putrinya si Yelena Belova, seperti itu. Dan juga si Bucky, gua kaget banget Bucky ternyata masuk ke tim Thunderbolts. Dan ini menurut gue masuk akal, karena di ending The Falcon and the Winter Soldier, si Bucky di akhir episode dia tuh udah ngomong, gue pengen pergi deh, gue pengen mencari jadi diri gue sendiri, seperti itu. Makanya kayaknya si Bucky ini kemungkinan secara off screen dia itu udah direkrut oleh Valentina Allegra de Fontaine untuk bergabung ke tim Thunderbolts ini. Karena buat yang belum tahu ya, Thunderbolts itu adalah Avengers versi pemerintah, karena ini udah dimulai masalahnya ketika di event Civil War, di mana semua kubu Captain Amerika dan Iron Man mereka tuh selalu berseteru karena ada keputusan dari pemerintah mengenai Sokovia Accords yang udah ditandatangani oleh 100 negara, Pak. Seperti itu. Makanya mereka juga bingung nih, kalau kita bergabung ke pemerintah, alhasil kita nggak bisa bergerak bebas tuh dengan ancaman yang akan datang. Tapi kalau kita bergerak sendiri, kita bisa mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa pada saat insiden terjadi. Namun kenyataannya si General Ross udah mengatakan bahwa kalau mereka bergerak sendiri ini akan jauh lebih buruk. Contoh, mereka kayak event di New York, Sokovia, bahkan sampai ke eventnya Winter Soldier, di mana semua itu hancur tanpa ada pergerakan dari pemerintah. Makanya di sini pemerintah udah membuat sebuah grup Avengers
versi pemerintah, itu adalah Thunderbolts seperti itu yang akan diketuai oleh Val sendiri. Nah, gitu. Karena member-membernya udah kelihatan ya, ada si John Walker, ada si Yelena, Red Guardian, Bucky, dan juga ada rumornya yang akan gua curigai sebagai membernya itu adalah Emil Blonsky alias si Abomination dan juga Baron Zemo. Kenapa gua bisa masukkan Emil Blonsky ke grup Thunderbolts? Karena lagi kalau kita udah perhatikan dari seri She-Hulk, si Emil Blonsky kan udah bebas kan dari penjara, dan dia bebasnya itu bersyarat, dan sebagai gantinya dia bebasnya itu akan dipantau oleh pemerintah. Jadi kayaknya pemerintah ini udah akan memanfaatkan si Emil Blonsky sebagai orang yang mempunyai super soldier di dalam dirinya. Dia akan direkrut oleh si Val ini Pak, seperti itu, untuk bergabung ke Thunderbolts. Meskipun gambarnya nggak ada si Emil Blonsky dan juga si Baron Zemo, tapi gue percaya Baron Zemo dan Emil Blonsky akan gabung ke member ini Pak, seperti itu. Dan apalagi kalau nggak ada Baron Zemo itu merasa gue aneh Pak, karena kalau buat yang belum tahu ya, di komik sebenarnya ketua yang membuat grup Thunderbolts itu adalah Baron Zemo. Baron Zemo adalah pemimpinnya seharusnya, seperti itu. Makanya oke, kita tunggu aja ya mengenai project ini. Gue nggak sabar banget untuk menonton Thunderbolts, dan ini akan menjadi akhir penutup fase kelima MCU, seperti itu. Gua pengen tahu seperti apa hasilnya sih. Oke, lanjut. Yang kedua, Loki season kedua ya. Oke, gua sangat menunggu banget untuk Loki season kedua, karena lagi-lagi Pak, untuk Loki season 1 aja gua udah mulai pusing lihatnya, karena di ending aja kita bisa berteori dengan para fans mengenai apakah Loki ini berpindah ke universe lain, atau jangan-jangan TVA ini di restart time-nya oleh si He Who Remains setelah He Who Remains ini ditusuk oleh si varian Loki perempuan ini Pak, yaitu si Sylvie. Nah, seperti itu. Makanya kayaknya di sini akan memulai masalah baru, dan juga si Loki ini kabarnya dia tuh akan berhadapan langsung dengan Kang the Conqueror, karena kita udah mengetahui bahwa di TVA yang si Loki mendarat di akhir episode kan semua orang gak kenal dia tuh, dan dia udah tahu bahwa pemimpin dari TVA ini adalah Kang the Conqueror, bukan Time Master yang ada di Loki pertamanya awal-awalnya, yang dimana ketiga Timekeeper ini kan adalah penjaga waktu yang sebenarnya ya, yang ternyata di situ adalah robot yang dikendalikan oleh He Who Remains itu sendiri, seperti itu. Makanya di sini kayaknya bakal lebih hancur, dan ya kita akan lihat aja ya mengenai pertolongan Loki selanjutnya ya, karena ya itu Loki season kedua gue pengen tahu seperti apa kelanjutannya sih. Nah, gitu sih, karena udah bawa multiverse, jadi ya kita siap-siap aja pusing dengan nonton itu Pak, karena ya Loki season pertama aja kita udah merasakan pusingnya bagaimana dengan time variant, timekeeper segala macam, bahkan semua yang berbau timeline itu pusing Pak. Serius, gue pusing Pak lihatnya Pak. Dan kayaknya di Loki season kedua akan dibawa dengan vibe yang sama tapi jauh lebih ekstrim lagi, seperti itu. Makanya gue tunggu-tunggu banget sih Loki seperti apa. Gue pengen tahu aja sih di Loki episode kelima itu, ketiga Loki varian itu apakah mereka muncul lagi tuh, karena gue penasaran dengan semua sejarah mereka yang pernah berkaitan dengan Thor di masa lalu mereka Pak, seperti itu. Apalagi Loki yang anak kecil, gue pengen tahu seperti apa sih gitu. Karena sayang banget Pak, dengan karakter seperti itu gak dieksplor lebih lanjut tuh sayang banget, seperti itu lah. Jadi kita tunggu aja lah ya. Oke, yang pertama ya, ini adalah list yang paling gue tunggu-tunggu sepanjang semua project MCU yang udah diumumkan di 23 Expo kemarin, itu adalah Daredevil Born Again. Nah, kenapa gue masukkan Daredevil Born Again di list pertama? Karena lagi-lagi gue adalah pecinta Daredevil. Gue udah menonton semua series Daredevil di Netflix, season 1, 2, 3, bahkan semua crossover dengan para hero-hero Marvel Netflix lain, dengan Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Punisher, bahkan sampai ke bersatunya mereka di Defenders. Dan juga logonya udah boleh ganti Pak, ada logo Daredevil ya, DD-nya. Asik lah, akhirnya Daredevil udah kembali ke formula awal. Dan buat yang khawatir kalau ada berita yang mengatakan bahwa Daredevil ini akan dibuat ngelawak Pak ya, Charlie Cox udah mengatakan bahwa Daredevil akan kembali ke formula awal, yang dimana temanya udah dark segala macam Pak ya. Karena lagi-lagi Daredevil versi Charlie Cox ini adalah turunan dari Marvel Netflix, dan kita sebagai fans kan juga nggak mau dong kita akan menambahkan Daredevil yang versi lawak. Kayak ada komik yang menggambarkan bahwa Daredevil itu menjadi lawak lah, seperti itu. Makanya dan si Charlie Cox udah mengatakan, oh enggak kok, Daredevil akan kembali ke formula awalnya. Ya seperti Marvel Netflix, ada dark, ada investigasi, darah di mana-mana segala macam. Jadi formulanya tetap masih sama kok, seperti itu. Dan untuk Daredevil Born Again ini bukan sebagai season keempat dari Daredevil yang sebelumnya, karena kan kita udah tahu seharusnya kan ada lanjutan dari season ketiga, ya dimana kabarnya Bullseye akan menjadi villain utamanya. Tapi lagi-lagi di Daredevil Born Again itu akan di soft reboot semuanya. Jadi ini akan sebagai cerita baru tapi menggunakan aktor-aktor lama, seperti Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin akan kembali, si Charlie Cox sebagai pemeran utama Daredevilnya alias si Matt Murdock. Nah seperti itu. Ini udah lampu hijau banget sih buat
buat Daredevil, dan juga gue semangat banget karena ini adalah satu-satunya series yang mempunyai 18 episode 18 episode dan gue masih inget banget Kevin Feige mengumumkan hal ini. Dia tuh jauh lebih semangat banget karena ini episodenya jauh lebih panjang. Gue pengen tahu seperti apa hasilnya sih, karena ya buat kalian yang udah nonton Marvel Netflix Daredevil, lah kalian pasti semangat banget untuk melihat versi MCU-nya seperti apa, seperti itu. Karena gue udah percaya banget kok Disney udah bisa bikin series yang dark. Mereka udah membuktikan dengan series Moon Knight, terus juga Werewolf by Night yang trailernya itu udah mulai creepy, parah, dan dark horror segala macam, gore-nya di mana-mana. Oke lah, gue lebih suka banget karena gue pengen sih MCU itu bisa keluar dari pakemnya, di mana mereka tuh udah keluar pakem dari jokes. Mohon maaf nih, gue udah pernah ngomong ke kalian bahwa kalau jokes itu kebanyakan, itu akan membunuh cerita itu sendiri, Pak. Tapi nggak semua. Contoh kayak Thor Ragnarok. Di mana Thor Ragnarok itu banyak banget jokes. Tapi gua melihat Taika Waititi, dia ketika dia mendirect semua aktor-aktornya, nggak semua itu ngelucu, dan ngelucunya sesuai waktu. Tapi ada beberapa sih yang lawaknya nggak sesuai tempat. Tapi lagi-lagi itu masih bisa dimaafkan karena lagi-lagi storytellingnya bagus. Makanya gua masih bisa percaya Disney masih, ayolah, Disney udah mulai banget nih. Mereka yang anak-anak only, tapi mereka juga ada project yang untuk mature only. Itu adalah Werewolf by Night lah, terus Secret Invasion segala macem, Pak ya. Makanya dan juga Daredevil Born Again akan menjadi salah satunya seperti itu. Makanya ayolah, gue pengen Disney bisa bangkit lagi dari keterpurukannya setelah project mereka tuh beberapa kali gagal. Tapi ya gue tunggu sih untuk Daredevil Born Again untuk 18 episode. Oh my god, Charlie Cox is back, baby. Itu aja mengenai video kali ini, mengenai breakdown gue mengenai berbagai macam project MCU yang akan gue tunggu-tunggu banget, yang harus gue tonton ya di fase 4, 5, 6 ini. Nah, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya list diri mungkin untuk MCU yang paling kalian tunggu-tunggu, tulis aja di kolom komentar di bawah beserta alasannya. Nah, buat yang listnya yang paling bagus dan alasannya paling masuk akal, gua akan pin komentar kalian di kolom komentar seperti itu. Oke, jadi siapkan teori kalian, siapkan semua komentar kalian. Gua pengen tahu pendapat kalian dari fans MCU seperti apa. Oke, itu cuma mengenai video kali mengenai project MCU yang paling gue tunggu-tunggu. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan mengibarkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung bersama kita di grup WhatsApp namanya Mario Pusat Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oh ya, jangan lupa untuk beli kaos official kita ya. Langsung hubungi di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Yuk langsung download aja karena persediaan terbatas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.